Yang waktu itu saya punya video, satu video dalam satu hari bisa $4 satu video. Wow. Sampai 5. $4 US. Ya 4 sampai 5. Belum lagi berapa video yang banyak itu. Pendapatan lumayan. Welcome back to one and only your love, Mas Pace. Welcome back to Mas Pace. Terima kasih lagi bro. Ya kawan. Siapa? Lupa namanya. Nama Peter Papua. Peter Papua ya? Iya. Nama YouTube channelnya apa? Ya Peter Papua. Nama lengkapnya Peter Lokon. Peter Lokon. Iya. Lokon itu marga, family name. Lokon itu marga dari Yahukimo. Oke guys, ini salah satu YouTuber juga yang subscribe-nya sangat banyak juga dari Papua dan sangat memotivasi anak-anak Papua. Dan kali ini saya berkesempatan untuk wawancarai, tanya-tanya tentang aktivitasnya dan kenapa dia bisa terjun di YouTube channel dan seperti apa. Ayo kita tanya langsung. Jadi bro, perkenalkan nama, terus kapan terjun ke YouTube channel dan kenapa tergerak untuk di media YouTube channel ini. Baik kawan-kawan, jadi untuk kawan atas pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi saya pertama terjun ke dunia YouTube karena pertama saya melihat situasi. Jadi sebelumnya saya sebelum terjun ke dunia YouTube itu saya pertama bikin blog. Waktu saya bikin blog, jadi blog untuk mahasiswa di tingkat mahasiswa karena pertama sebelum saya menceritakan mungkin saya perkenalan yang pendidikan ya. Silakan. Jadi saya pendidikan, saya kuliah di Manado. Waktu saya kuliah waktu itu saya sempat tulis-tulis karena di situ ada kejadian di mana ada saudara kita namanya Petis Tabuni. Waktu itu dia sempat bunuh. Kemudian waktu itu kita wawancara dengan wartawannya, kita sudah undang, kita wawancara, tapi berita kita tidak naik. Berita kita tidak naik. Akhirnya malam saya tidur, saya sakit hati juga. Aduh, kita sudah panggil datang, berita kita tidak naik. Apalagi kita punya orang tua di Papua sana, mereka mau tahu situasi kita seperti apa. Benar. Akhirnya saya bikin blog. Saya cari di Google. Sudah saya bikin blog sendiri. Lalu setiap berita yang mahasiswa itu saya bikin, saya kasih naik di blog, kemudian saya kirim ke Jubi, Suara Papua, dan waktu itu saya tidak bisa lupa, yaitu ada dari ini, dari bagian apa, teman-teman dari juga ada media satu yang waktu itu sempat ini, tapi sudah websitenya sudah tidak aktif lagi. Jadi ya seperti sekarang kan itu Suara Mepago begitu. Jadi dulu ada satu media. Akhirnya saya bikin blog di situ. Jadi video-video juga. Tapi waktu itu saya bikin channel YouTube-nya. Tahun berapa itu? Itu tahun 2014. Kejadiannya 2014. Itu sudah ada YouTube ya harusnya? Itu saya bikin YouTube juga. Sambil saya bikin blog, saya bikin YouTube. Tetapi waktu itu saya masih ada berpikir bahwa ini udah bisa dapat uang kan tidak ya? Jadi tidak berpikir bahwa YouTube itu ada dapat uang. Jadi channel itu setelah saya bikin, saya castingan saja. Videonya saya tidak upload, castingan saja. Saya hanya di blog saja, fokus ke blog. Sampai tahun 2018 itu pas lagi ramai dibicarakan terkait dengan Pak siapa? Atta Halilintar. Atta Halilintar akhirnya kenapa dia Atta Halilintar saya bisa begini, akhirnya saya tertarik, saya bikin channel YouTube yang baru. Yang lama itu saya tidak begini, saya tinggal saya bikin channel baru. Jadi channel baru Peter Papua ini saya bikin, namanya Peter Papua channel saya bikin waktu itu. Itu dari 2014 itu? Itu 2018 baru saja. Baru ya? 2014 itu channel itu saya sudah castingan. Tapi subscribe-nya banyak sekali itu. Iya, jadi baru 2018 bulan Oktober. Oktober 2018. Sampai puji Tuhan, sampai bulan Desember subscriber saya sudah memenuhi 4.000 jam tayang dengan itu 1.000 subscriber. Malahan lebih waktu itu. Jadi monetize langsung di itu? Jadi saya tunggu sampai pas bulan Maret sudah diterima monetize. Pertama saya kirim. Begini jadi teman-teman mungkin ini saya bagi sedikit. Pengalaman saya. Jadi pertama setelah saya punya subscriber sudah naik, saya ajukan untuk diterima itu persetujuan untuk monetize.
Tapi waktu itu saya tolak. Karena? Dari YouTube tolak. Akhirnya saya banyak... Itu kenapa bisa tolak gitu? Ya, mungkin teman-teman juga bisa tahu. Ya, teman-teman. Jadi waktu itu saya punya tolak. Akhirnya saya banyak diskusi dengan teman-teman saya dari Nusantara banyak. Karena saya ini banyak berteman dengan teman-teman dari luar Papua. Jadi waktu itu saya diskusi dengan mereka melalui Telegram, Facebook. Akhirnya saya baca-baca dan juga saya periksa, oh ada beberapa video yang kriterianya tidak masuk untuk terima monetize. Itu kriterianya seperti apa? Jadi yang pertama, kita tidak boleh upload video dari orang lain punya. Misalnya dari acara TV. Jadi video acara TV itu tidak boleh. Atau video dari channel lain. Jadi kita misalnya kita download dari channel lain, kita kembali upload ke kita punya channel. Benar. Itu tidak bisa. Copyright berarti ya? Iya, kena copyright. Kemudian juga itu melanggar hak cipta. Jadi kita tidak bisa itu. Akhirnya saya kembali ke periksa semua video. Ada yang kena di audio, ada yang kena di videonya. Wow. Kemudian musik juga tidak boleh? Iya, musik juga tidak boleh. Musik, videonya milik orang lain tidak boleh. Ya, akhirnya saya kembali videonya itu sampai 250.000 orang yang nonton. Saya delete. Wow. Jadi saya delete untuk mengajukan yang kedua nih. Ada beberapa video, ada yang sampai 100, ada yang sampai 60 jam tayang. Itu semua saya delete semua. Saya bersihkan channel itu semua. Berarti yang tayang itu berkurang lagi otomatis ya? Tapi jam tayang itu tidak. Jadi teman-teman, ya terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk jam tayang, walaupun saya punya video yang sudah kena copyright akhirnya saya hapus, itu jam tayangnya tidak berkurang. Jadi masih tetap, dia terhitung untuk 4.000 jam tayang. Waktu itu saya ajukan. Berarti subscribe juga sama? Ya, subscriber masih tetap. Kemudian jam tayang masih tetap. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman yang video viral yang sudah kasih naik, tapi kena dari acara TV atau dari videonya siapa, berarti videonya hapus dulu baru ajukan untuk persetujuan monetize. Karena pengalaman saya waktu itu terima. Dan jam tayangnya tidak berkurang untuk hitungan 4.000 jam tayang. Wow. Ya. Mungkin ini pengalaman saya yang pernah saya ini. Kemudian yang keduanya, kita tidak boleh ambil gambar dari media-media yang sudah terdaftar di seperti Dewan Pers atau kemudian media yang sudah ada undang-undang hak ciptanya, seperti foto yang dari media-media nasional itu sudah hak cipta ada. Jadi ketika kita upload di itu juga nanti akan terbaca juga. Google langsung dia terlacak ya. Iya begitu. Sehingga untuk antisipasi tolak kita pencariannya itu. Jadi ini pengalaman saya yang saya bagi. Wow, luar biasa. Ya, jadi akhirnya 2018 saya bikin, bulan Maret saya sudah diterima. Langsung sudah dikirim atau bagaimana cara diterimanya itu? Maksudnya untuk persetujuan untuk monetize iklan ditayang di saya punya channel. Akhirnya diterima. Kemudian kemarin bulan Februari tahun 2020, aduh ini yang saya sedih sekali. Kenapa bisa sedih? Karena saya punya halaman Facebook. Waktu itu saya bikin juga ada YouTube dan Facebook. Dan YouTube juga Peter Papua, Facebook juga Peter Papua. Puji Tuhan waktu itu naik sampai sudah 31.000 untuk Facebook, untuk page. Sampai 31.000 baru orang curi. Hacker akhirnya saya memutuskan untuk tidak bikin video karena dari Facebook juga saya sudah dapat uang. Iya, dapat uang dari Facebook, halaman Facebook saya sudah dapat uang. Kemudian YouTube juga, dua-dua jalan. Ini penasaran pasti orang semua akan bertanya. Uang itu berapa banyak dan berapa banyak itu pengikut yang di Facebook itu dihitungnya dari mana? Like atau? Jadi teman-teman untuk Facebook itu dihitung dia kriteria untuk harus monetize halaman itu 10.000 pengikut. Kemudian jam tayangnya itu harus 30.000, ada yang 600.000 jam tayang. Lebih berat lagi. Iya, dari gitu. Tapi Facebook cepat. Kemudian ketika itu sudah memenuhi syarat, itu kita akan dapat iklan seperti YouTube juga akan tayang di. Mungkin teman-teman pernah nonton di Facebook itu ada video yang iklannya keluar, itu masuk di kita punya halaman, berarti akan masuk di situ. Jadi itu satu pendapatan juga. Dan waktu itu saya punya satu video dalam satu hari bisa $4 satu video. Sampai 5. $4 US? Ya 4 sampai 5. Belum lagi berapa video yang banyak itu. Pendapatan lumayan.
Tapi waktu itu akhirnya halaman saya dicuri, akhirnya saya putuskan tidak bikin video sudah tahun 2020 sampai hampir 1 tahun saya tidak bikin video. Jadi sekarang fokus videonya ke YouTube saja? Ya. Jadi untuk fokus video saya, yaitu saya lebih ke berita. Karena dari awal saya motivasi dari berita, karena itu akhirnya memang saya latar belakang saya sebagai wartawan Jubi juga, saya wartawan. Sebelum ke sana, dulu kuliah di Manado itu jurusan apa? Bisa sampai ke YouTube itu? Jadi saya kuliah di Manado itu, waktu itu saya sekolah pendidikan guru komputer. Oke. Iya, pendidikan guru komputer. Terus, lanjut. Tapi karena melihat situasi yang terjadi terhadap saudara-saudara saya di Papua, akhirnya beralih profesi ke wartawan. Wartawan ya? Iya. Berarti aktivitas sekarang tuh fokus 100% ke wartawan ya? Ya, aktivitas sekarang wartawan. Jadi saya ada, sekali saya jalan liput, itu saya mulai ambil gambar untuk gambar hidup, seperti video, gambar mati atau foto, kemudian berita. Jadi saya ambil tiga-tiga. Jadi beritanya saya kirim ke Jubi, kemudian foto, ya dokumentasi kalau jika mereka minta saya kasih, videonya saya upload ke satu channel. Wow, sekarang seberapa banyak video yang sudah upload ke YouTube channel? Ya itu video saya yang sudah upload itu sudah 200 lebih. Sekarang sebanyak berapa banyak subscriber sudah 11.000, tapi agak sedikit ada bermasalah. Gitu. 11.000 itu sudah terlalu banyak. Ya, tapi sudah ada masalah sedikit. Wow. Untuk mendapatkan 11.000 itu seberapa lama? Itu untuk mendapatkan, sebenarnya target saya bukan 11.000. Untuk sampai tahun 2021 ini sudah puluhan. Lebih dari 11. Tetapi waktu itu saya tidak punya laptop. Tidak punya laptop. Kemudian yang keduanya tuh saya punya fanspage-nya dicuri. Akhirnya saya pergi ke Jakarta, sampai di kantor Facebook di Jakarta. Oh iya? Orangnya tidak ada. Sampai begitu? Iya. Sampai ke Jakarta? Sampai mau ke Singapura. Waktu itu mereka bilang ada COVID-19, akhirnya balik lagi. Jadi untuk urus komplain Facebook ini, bro sampai ke Jakarta? Ya, saya email juga tidak ada respon lama. Akhirnya saya kembali ke kantor di Jakarta. Ternyata Jakarta itu bukan kantor Facebooknya, itu hanya untuk khusus tangani bagian iklan. Dia kantornya ada di Singapura. Dan saya mau ke Singapura, COVID-19 akhirnya tidak jadi, batal. Berarti kemungkinan akan ke Singapura untuk komplain? Ya, itu Facebook. Saya akan jalan ke sana, tapi COVID sudah tidak ada. Nanti kalau sudah COVID tidak ada kemungkinan pasti akan ke sana ya? Betul. Untuk komplain itu ya? Iya. Tapi puji Tuhan, dari 11.000 dari 31.000 pengikut saya yang halamannya dicuri ini sekarang sudah halaman baru. Oh iya? Sekarang sudah 11.000. Wow, itu sudah menghasilkan? Sudah monetize? Itu ada sedikit, tinggal sedikit lagi. Oke, sedikit lagi pasti. Jam tayang, tunggu jam tayang. Namanya ini tadi apa? Jam tayang. Namanya Movie Papua. Oh, ini baru lain lagi ya? Lain. Pertama Peter Papua, sekarang Movie Papua. Movie Papua ya. Wow, teman-teman bisa langsung cek di Facebook page Movie Papua. Movie Papua itu teman-teman bisa ke sana dan kunjungi video-videonya. Pasti menarik. Saya percaya.